Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Irma Agustina, NIM 1710-2010-22, mahasiswa PGMI 2017 UIN Raden Fatah. Oke, di sini saya akan membuat video mengajar untuk memenuhi salah satu mata kuliah PJOK praktikum. Materi yang saya akan bahas kali ini yaitu tentang permainan bola kasti. Permainan bola kasti yaitu permainan yang merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat populer di Indonesia. Ini muncul dari zaman Belanda. Jadi, rakyat Indonesia pada zaman dahulu itu sering melakukan permainan ini di saat waktu senggang. Permainan bola kasti ini merupakan permainan tradisional rakyat Indonesia. Permainan bola kasti ini sama seperti permainan bola baseball dengan bola kriket. Tetapi permainan bola kasti ini tidak merupakan pertandingan yang dimainkan di pertandingan internasional. Oke, selanjutnya peraturan-peraturan saat bermain bola kasti. Tentu sebelum kita memulai memainkan permainan bola kasti ini, kita harus tahu aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam permainan bola kasti ini. Yang pertama yaitu lapangan bola kasti itu terdiri dari 2 tiang. Lapangan bola kasti itu berukuran 60 meter dikali 30 meter. Ukuran lapangan bola kasti itu persegi panjang yang terdiri dari 2 tiang ini atau ini. Jadi ini walaupun kita tersempat, tapi di sini sebenarnya 2 tiang ya. Kita bisa letakkannya di sini atau kita letakkan di sini dengan di sini. Oke. Lapangan bola kasti ini yang di bagian di sininya yaitu untuk tempat pemukul, pelempar, wasit. Saat pelempar melempar ke pemukul dan pemukul memukul bola tersebut, maka pemukul harus lari ke sini tiang pertama dulu. Jikalau bolanya jauh dan belum digapai oleh musuh, maka pemukul ini bisa lari ke sini dan bisa kembali ke sini kalau bolanya belum sampai ke tempat awal. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu kayu pemukul. Kayu pemukul pada permainan bola kasti ini panjangnya sekitar, contohnya seperti ini ya gambarnya. Panjangnya sekitar 50 sampai 60 cm. Sudah itu panjang yang ada di bagian bawahnya itu ada bulat ekor, ini seperti bulat telur. Ini bentuknya oval dan panjangnya itu tidak lebih dari 5 cm. Tidak lebih ya, atau kurang dari 5 cm. Untuk pegangannya, ini pegangannya itu sekitar, ini untuk pegangan 12 sampai 20 cm. Sudah itu ketebalan dari ini itu 3,5 cm. Jadi inilah bentuk pemukul pada permainan bola kasti.
Selanjutnya itu bola ya, bola yang digunakan pada bola kasti ini itu terbuat dari karet atau kulit yang ukurannya sekitar 19 sampai 20 cm dan beratnya yaitu sekitar 70 sampai 80 gram. Bola yang terlalu tinggi pantulannya seperti bola tenis itu tidak baik untuk bola kasti. Yang baik itu adalah yang tidak terlalu kenyal dan tidak terlalu keras. Yang selanjutnya itu lama permainan. Dalam permainan bola kasti ini sekurang-kurangnya lama permainan bola kasti ini sekurang-kurangnya itu 2 kali 20 menit dan selama-lamanya itu adalah 30 menit. Jadi kalau yang paling bentar itu 2 kali 20 menit atau kalau yang paling lama itu 2 kali 30 menit. Dan itu tidak terhitung dengan istirahatnya yaitu 10 menit setiap set. Yang kelima yaitu regu. Setiap regu memiliki 12 pemain. Salah seorang ditunjuk menjadi kapten regu. Semua pemain memakai nomor punggung atau nomor dada yang tampak jelas. Sudah itu pertandingan dimulai oleh kapten regu dan menyerahkan daftar nama pemain dengan nomor urutannya dengan wasit. Giliran pemukul berdasarkan urutan nomor. Jadi sebelum permainan ini, permainan itu harus memiliki ketua regu dulu, dan ketua regu itu harus mengurutkan nama orang-orang yang akan memukul pada permainan tersebut dan diserahkan kepada wasit. Selama pertandingan, urutan nomor tidak boleh dirubah. Wasit membolehkan adanya pergantian seorang pemain. Jadi kalau misalnya pemain tersebut cedera, itu wasit memperbolehkan pergantian pemain. Oke, selanjutnya yaitu wasit. Wasit di sini seperti biasanya yaitu memimpin jalannya pertandingan. Sebagai wasit tentu harus mengetahui aturan-aturan dalam permainan. Jadi saat dia menjadi wasit, dia akan melaksanakan aturan-aturan tersebut dengan baik. Selanjutnya itu tempat bermain. Tempat pemain. Kalau tempat bermain itu terdiri dari 2, yaitu regu pemukul dan regu di lapangan atau penjaga. Jadi 2 regu ini harus sweep dulu untuk menentukan regu yang memukul dan regu yang menjaga. Oke, selanjutnya yaitu regu pemukul. Regu pemukul yaitu tempat berkumpul di ruang bebas. Jadi regu pemukul itu bisa berdiri di sini, dan ketika urutannya dipanggil itu dia ke tempat sini, dan di sini adalah tempat pelempar ya. Oke, ini tempat pelempar, ini tempat pemukul. Apabila pelempar memberikan lemparan ke pemukul dan pemukul melemparkannya ke jauh, maka pemukul harus melewati ini, dan jika dia sanggup dia bisa ke tempat di tiang kedua, dan begitu pula dengan pemain-pemain lainnya. Selanjutnya yaitu regu penjaga atau regu lapangan. Regu lapangan itu bisa dia menjaga di lapangan dan bisa menjaga di luar lapangan. Ketika pemukul ini melemparkan keluar lapangan, maka regu penjaga atau penjaga lapangan bisa mengambilnya. Selanjutnya yaitu peringatan. Peringatan adalah bila pemukul menunjukkan suatu tempat lambungan, pelambung harus memenuhinya.
Jikalau pemukul tidak menunjukkan tempat lambungannya, maka pemukul tidak boleh meminta lambungan di luar garis pukul. Jadi pemukul itu boleh meminta meminta lambungan bola pada pelempar, tetapi bila pemukul tidak menunjukkan tempat lambungan, bola yang memenuhi syarat harus dipukul. Jadi sebelum kita memukul, kita bilang dulu ke pelempar jarak apa tuh untuk melempar bolanya itu batas mana, dari mana dari ke tengah kita atau di atas atau di bawah, seperti itu. Yang selanjutnya itu banyaknya pukulan. Setiap pemain itu hanya berhak untuk melakukan satu pukulan saja, tetapi jika pukulannya itu tidak bolanya itu tidak mengenai di kayu, maka dia dapat kesempatan untuk memukul sebanyak 3 kali. Kalau sampai 3 kali dia tidak bisa memukul, maka dia langsung ke tiang satu. Selanjutnya yaitu mendapatkan nilai. Seorang pemukul mendapatkan 2 nilai bila dapat lari dari ruang pemukul ke tiang bebas dan kembali lagi ke ruang bebas. Jadi dia dapat nilai 2 kalau dia pemukul tersebut bisa ke tiang 1, tiang 2 dan kembali lagi ke daerah di tempat awal, ya, seperti itu. Kalau dia hanya bisa ke sini atau ke sini, dia hanya mendapatkan 1 poin saja. Oke, itu saja materi yang saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.